Pemirsa, puluhan mahasiswa di kota Cirebon, Jawa Barat berunjuk rasa tuntut polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina. Massa juga meminta Kapolres Cirebon Kota mundur dari jabatannya. Dengan membentangkan spanduk, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia berunjuk rasa di depan Mapolres Cirebon Kota. Dalam aksinya, mereka menuntut polisi mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, massa menuntut Kapolres Cirebon untuk mundur jika kasus Vina dan Eki tidak bisa ditangani dengan baik. Dalam orasi yang berjalan selama 1 jam, massa sempat bersih tegang dengan pihak kepolisian. Kemudian puluhan massa membakar ban bekas di depan Mapolres Cirebon Kota. Kami meminta dan juga mendorong aparat kepolisian untuk menangani kasus ini, untuk mengedepankan unsur keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Karena per hari ini 3 unsur itu kami pikir belum juga tercapai. Itu juga yang pertama. Terus yang kedua, kami juga meminta untuk Kapolres Cirebon Kota orang yang paling bertanggung jawab dari selesainya kasus ini per hari ini. Karena kami melihat dan mengingat kejadian daripada kasus Vina ini lokusnya itu terjadi di Cirebon. Sementara akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jalan Veteran Kota Cirebon sempat tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Komisi Yudisial Jakarta. Kedatangan tersebut untuk memberikan surat resmi permintaan pemantauan terhadap proses pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Komisi Yudisial Jakarta untuk memberikan surat resmi permintaan pemantauan terhadap proses pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pra-peradilan diajukan lantaran penetapan Peggy Setiawan dinilai tidak memiliki alat bukti kuat. Kuasa hukum Peggy juga menyatakan keberatan karena tidak menerima surat perpanjangan penahanan Peggy Setiawan hingga saat ini dari kepolisian. Peggy Setiawan memang klien kami, tapi dia bukan pelaku pembunuhnya. Kalau polisi bisa membuktikan alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan, saya dukung, setuju. Tetapi tidak, hanya ijazah sama KTP, apa hubungannya? Kecuali kalau Peggy Setiawan dalam kasus ini adalah kasus pemalsuan ijazah, baru masuk di akal. Untuk itu maka saya bilang, Kapolda ini udah tangguhkan, bebaskan si Peggy, tidak ada kata lain, bebaskan. Bahkan saya bilang, bukan hanya Peggy bebaskan, yang sudah menjalani terpidana itu bebaskan. Tetapi itu batas penahanan Peggy itu tanggal 10, sekarang sudah tanggal 12. 1 hari aja itu tidak boleh loh, menahan orang tanpa surat. Itu boleh dikatakan penyekapan. Lebih lanjut, kuasa hukum Peggy juga tidak sependapat dengan tes psikologi dan tes deteksi kebohongan terhadap Peggy. Menurutnya, polisi harus berfokus mencari bukti kuat pembunuhan kasus Vina dan Eki. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron kembali mendatangi Polda Jawa Barat untuk dimintai BAP tambahan dari penyidik. Sementara uji kebohongan melalui tes poligraf Peggy batal digelar hari ini. Melalui pesan singkat dari pihak penyidik, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan alias Peron kembali dipanggil ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan. Pihak kuasa hukum bersama dengan ibu, kakak, dan adik Peggy pun bertolak dari kediamannya di Cirebon menuju Bandung untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Polda Jabar. Sementara itu, uji kebohongan melalui tes poligraf terhadap Peggy yang sejatinya digelar hari ini batal dilaksanakan. Belum ada keterangan dari penyidik kapan penjadwalan ulang tes poligraf tersebut. Pihak penyidik ada BAP tambahan untuk klien kami, PS. Saya juga bertanya-tanya ini, kenapa harus ada BAP tambahan? Karena prinsip kita kalau memang kurang pemberkasannya udah bebaskan saja.
nggak usah susah-susah gitu ya. Kemarin tes psikologi kita ikutin, oke, dites. Kemudian hari ini ada BAP Taman, apakah ini untuk mengkanter pra-peradilan kita atau bagaimana? Nanti saya lihat dulu hasilnya seperti apa. Kuasa hukum Peggy Setiawan kini masih menunggu persidangan gugatan pra-peradilan yang diajukan pihaknya atas kurangnya dasar penangkapan terhadap Peggy serta kurangnya alat bukti yang kuat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD, mengatakan adanya permainan hukum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini diungkapkan dalam kanal YouTube pribadi Mahfud MD. Sebenarnya kalau saya simpel aja kalau dari sudut hukum tata negara dan sudut ilmu politik. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat di bawahnya. Semua aparat kalau enggak, kamu seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah itulah sebabnya saya berharap 10 atau 11 orang kan. Untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang? Gitu. Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir, ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional.